Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas suku banyak atau polinomial part yang ke-23, yaitu tentang pembagian istimewa polinomial. Simak terus video ini sampai akhir. Ada 3 macam pembagian istimewa polinomial yang akan kita bahas. Untuk setiap n elemen A, jadi A itu bilangan asli ya, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, berlaku yang pertama, x pangkat n min A pangkat n per x min A sama dengan x pangkat n min 1 plus x pangkat n min 2 kali A plus titik-titik dan seterusnya plus x kali A pangkat n min 2 plus A pangkat n min 1. Atau, kalau dinyatakan dengan notasi sigma, x pangkat n min A pangkat n per x min A sama dengan sigma mulai dari k sama dengan 1 sampai dengan n, x pangkat n min k dikali A pangkat k min 1. Mungkin kalian bertanya dari mana rumus ini berasal. Nanti kita akan bahas satu persatu setiap pembagian istimewa ini. Gimana cara membuat rumusnya atau gimana cara pembuktian rumusnya ini. Oke, kita ke pembagian istimewa yang kedua. X pangkat 2n min A pangkat 2n per x plus A sama dengan x pangkat 2n min 1 min x pangkat 2n min 2 kali A plus titik-titik plus x kali A pangkat 2n min 2 min A pangkat 2n min 1. Atau kalau dinyatakan dalam notasi sigma, x pangkat 2n min A pangkat 2n per x plus A sama dengan sigma mulai dari k sama dengan 1 sampai dengan 2n min 1 dalam kurung dipangkatkan k plus 1 dikali x pangkat 2n min k dikali A pangkat k min 1. Dan pembagian istimewa yang ketiga, x pangkat 2n plus 1 plus A pangkat 2n plus 1 per x plus A sama dengan x pangkat 2n min x pangkat 2n min 1a plus titik-titik dan seterusnya min x kali A pangkat 2n min 1 plus A pangkat 2n. Atau kalau dinyatakan dalam notasi sigma, x pangkat 2n plus 1 plus A pangkat 2n plus 1 per x plus A sama dengan sigma mulai dari k sama dengan 1 sampai dengan 2n plus 1 min 1 dipangkatkan k plus 1 dikali x pangkat 2n plus 1 min k dikali A pangkat k min 1. Oke, gini. Di sini kalau kalian lihat, yang pertama ini n-nya bebas. Pangkatnya maksudnya ya, kan x pangkat n min A pangkat n. Jadi pangkatnya bebas. Boleh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya elemen bilangan asli. Oke. Yang kedua ini, pangkatnya x sama A yang di atas ini harus genap. Kenapa? Karena kalau misalkan n ini elemen bilangan asli, maka 2n pasti genap. Jadi nggak mungkin ganjil. Nggak boleh ganjil kalau pembagian istimewa yang kedua, harus genap. Yang ketiga ini, x pangkat 2n plus 1 plus A pangkat 2n plus 1. Berarti pangkatnya harus 2n plus 1. Kalau n elemen bilangan asli, maka 2n plus 1 pasti bilangan ganjil. Ngerti ya? Jadi ini pangkatnya yang ini bebas, yang ini harus bilangan genap, yang ini harus bilangan ganjil. Nggak hanya itu, tandanya harus kalian perhatikan. Pembagian istimewa yang pertama ini baik atas maupun bawah ini sama-sama min. Min dibagi min. Pembagian istimewa yang kedua ini min dibagi plus, jadi bawahnya x plus A. Pembagian istimewa yang ketiga ini sama-sama plus, atas plus, bawah plus. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari pembagian istimewa yang pertama. Ini adalah pembagian istimewa yang pertama ya. Kita akan buktikan. Di sini sebelum saya buktikan, agar kalian mendapatkan gambaran gimana cara baginya, saya pakai permisalan aja. Misalkan n-nya ini 4 gitu ya. Jadi kita akan coba. Jadi kita tulis misal di sini. Kita akan coba bagi x pangkat 4 min A pangkat 4 per x min A ini seperti apa hasilnya. Oke? Caranya adalah dengan Horner. Ya, jadi di sini kita buat L. Ini plus, lalu kita susun koefisien dari yang dibagi, x pangkat 4 min A pangkat 4. Di sini variabelnya x ya, jadi A itu konstanta. Jadi yang pertama, x pangkat 4 itu koefisiennya 1. Lalu x pangkat 3 kan, nggak ada, 0. X pangkat 2, nggak ada, 0. X pangkat 1, nggak ada, 0. Yang terakhir konstanta, min A pangkat 4. Mau kita bagi dengan x min A, berarti pembuat nolnya A. Kita Horner ya, 1 turun. A kali 1, A, taruh sini. 0 plus A kali A kuadrat. 0 plus A kuadrat, A kuadrat. A kali A kuadrat, A pangkat 3. 0 plus A pangkat 3, A pangkat 3. A dikali A pangkat 3, A pangkat 4. Min A pangkat 4 plus A pangkat 4 itu 0. Berarti ini habis, nggak bersisa.
Oke, berarti A ini adalah X min A. Lalu 1 ini koefisiennya apa? Tadi kan yang atas ini X pangkat 4 dimulainya. Jadi ini turun 1, jadi X pangkat 3. X pangkat 3 plus, berarti ini A X kuadrat. Plus A kuadrat X. Plus A pangkat 3. Ya, kalau kalian lihat di sini pangkatnya X kan turun terus. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Pangkatnya A naik dari A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3. Gitu. Coba kita terapkan ya, kalau secara umum. Jadi kita akan bagi X pangkat N min A pangkat N per X min A. Nanti kita buat Horner, kita buat L seperti ini. Ini plus. Jadi kita mulai dari koefisien X pangkat N, berarti 1. Lalu koefisien X pangkat N min 1 kan, berikutnya. Berarti 0. 0 terus. Sampai kapan? Sampai yang terakhir, yaitu konstanta. Jadi min A pangkat N. Lalu kita Horner pakai membuat nolnya A. 1 turun, berarti 1. A kali 1, A. 0 plus A, A. A kali A kuadrat. 0 plus A kuadrat, A kuadrat. A kali A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya ini. Dan sampai yang kedua dari terakhir, ini pasti nanti hasilnya A pangkat N-1. Kan atas ini 0, dijumlah jadi A pangkat N-1. Ini titik-titik ya. A dikali A pangkat N-1, A pangkat N. Min A pangkat N plus A pangkat N itu 0, habis. Ya kan? Jadi ini adalah X min A. Yang ini tadi kan koefisien X pangkat N yang atas. Turun menjadi koefisien pangkat N-1. X pangkat N-1, gini. Plus yang ini berarti A X pangkat N-2. Plus A kuadrat X pangkat N-3. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir ini tinggal konstanta, yaitu A pangkat N-1. Makanya bentuknya menjadi seperti ini. Ya, jadi kalau dinyatakan dalam notasi sigma akan menjadi sigma mulai K sama dengan 1 sampai dengan N, X pangkat N min K, A pangkat K min 1. Coba ya kalau dimasukkan K-nya 1, ya akan dimulai dari suku pertamanya K-nya 1. Jadi X pangkat N min 1 dikali A pangkat 0. A pangkat 0 kan 1, ya sudah X pangkat N min 1. Lalu kita coba K-nya 2, X pangkat N min 2 dikali A pangkat 1. X pangkat N min 2 kali A. Dan seterusnya sampai suku yang terakhir itu kita masukkan K-nya sama dengan N. Berarti X pangkat N min N atau X pangkat 0 atau 1 dikali A pangkat N min 1. Ini suku yang terakhir. Oke, paham ya? Ini adalah pembuktiannya. Ingat ya, rumus yang pertama ini, pembagian istimewa, berlaku untuk semua N elemen bilangan asli. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.